Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita Oke, sama siapa nih Bang? Boleh kenalin dirinya? Halo teman-teman, nama gua Marcel, nama lengkap Marcel Yunus Silalahi. Gua dari Hmm. budidaya perairan, angkatan 50. Sekarang menekuni usaha ikan hias yang bernama Aquaflame, begitu. Oke Bang. Bang, jadi Aquaflame ini ikan hiasnya apa ya Bang? Kalau di Aquaflame, Hmm. ikan hiasnya macam-macam sih ya. Hmm. Ada Denisoni itu ikan suntik, kita lakukan dengan cara pemijahan buatan. Terus ada ikan kayak botia juga, itu pemijahan semi alami, jadi Hmm. suntik terus dilepas. Terus ada ikan-ikan kayak alami seperti kayak siklit, saya ada siklit Afrika. Terus ada diskus juga, terus beberapa kayak ada pleko sedikit gitu. Oke Bang. Ya, tadi dengar-dengar ada ikan siklit nih. Hmm. Mungkin ada yang nggak tahu nih ikan siklit ini kenapa? Oh, kalau ikan Ya, siklit mungkin. itu ikan siklit itu seperti apa ya? Ikan siklit Afrika itu sendiri bentuknya, morfologinya itu seperti umumnya, tidak semua seperti ikan nila, cuma memiliki varian warna yang sangat variatif banget gitu. hmm, Warna-warninya luar biasa gitu. oh, bisa dicek di Google nggak tuh Bang? Oke, mungkin bisa langsung di Hmm. promosi sedikit, bisa di Instagramnya Aquaflame sendiri, udah ada macam-macam ikannya gitu. Oke teman-teman jangan lupa follow ya. Oke, makasih ya. Oke. Oke, selanjutnya Bang. Oke. Nih, gimana tips Abang nih Hmm. untuk para pemula nih? Misalnya gue nih mau mulai budidaya ikan hias, gimana sih tipsnya gitu? Kalau untuk mahasiswa, untuk teman-teman yang Hmm. mau mulai usaha, dulu saya sedikit cerita, saya usaha itu di semester setelah pulang praktek lapang, PKL ya. Saya pulang dari situ, saya sewa tempat, baru mulai usaha gitu. Jadi kalau mau mulai usaha, sebaiknya sebelum lulus. Kenapa? Karena setelah lulus, itu tanggung jawabnya sedikit lebih besar. Jadi harus diminimalisir kegagalan. Karena kalau udah gagal, namanya udah lulus, ada tanggung jawab untuk menghasilkan gitu. Tapi kalau kita masih kuliah, kita coba-coba, sekalipun gagal itu tidak ada masalah karena memang masih ranahnya untuk mencoba gitu. Hmm. Jadi istilahnya masih belajar lah gitu. Tapi kalau udah lulus, kita mulai berusaha, itu tingkat kegagalannya harus benar-benar kecil gitu. Karena Oke. kalau gagal, ya modalnya habis dan untuk meminta lagi kan udah malu gitu, udah malu duluan Betul, gitu. betul. Oh, jadi Begitulah. berarti kalau selama kita masih kuliah itu gagalnya habisin dulu gitu ya Gagalnya Bang ya? habisin dulu, Oh, coba habisin. terus. Terus Jangan ya terusan. jangan ragu gitu. Dan lagi Hmm. kalau selama kuliah, walaupun tidak semua orang, tetapi umumnya kalau kita misal tidak semua orang ya meminta dana kepada orang tua, ada yang dikasih ada yang enggak, tapi beberapa mungkin dikasih gitu. Jadi kita mungkin cari dananya sedikit lebih mudah walaupun Hmm. banyak yang tidak mendapatkan fasilitas itu. Tapi kalau kita udah lulus, mau minta juga udah malu kan. Iya, betul Bang. Boro-boro mau minta, malah disuruh untuk ngirim gitu. Betul Bang. Oke. Oke, nih abang kan usaha budidaya ikan hias. Nah, Ya, uh, pernah nggak ngalamin kesulitan-kesulitan gitu nggak bang? kalau kesulitan itu banyak banget ya. Kesulitan itu banyak banget. Yang pertama dulu pas awal mau budidaya itu nggak tahu mulai dari mana. Kenapa? Hmm. Walaupun kita tahu teorinya, tapi teori dan praktek itu kadang-kadang nggak seirama, nggak selaras gitu. Jadi kita harus benar-benar ngulik lagi. Ini harus gimana sih caranya gitu. Gimana sih cara ternak ikan A, ikan B, ikan C dan seterusnya gitu. Jadi dulu ya gue sendiri dulu belajar ke senior-senior yang udah memang berpengalaman di bidang Hmm. ikan hias tertentu gitu. Jadi kita cari informasi siapa sih yang main ikan hias A, ikan hias B gitu. Ya Hmm. kita datangin samperin ke rumahnya. Tentu dengan izin dulu ya. Jadi sebelumnya kita janjian, Betul kontak-kontakan betul. dulu. Kalau memang diizinin, kita datang, tentuin jamnya gitu. Kita hormatlah kepada yang sudah lebih senior gitu. Itu untuk caranya. Nah, setelah kita tahu caranya, terkadang banyak hal-hal lain yang uh, di luar dugaan gitu. Kayak Hmm. seperti perbedaan air, nanti kita Ya bahas lebih ya. lanjut ya. Seperti perbedaan air, terus kayak suhu dan faktor-faktor lainnya gitu, Nah, penyakit gitu. oke. Terus eh, kasus yang abang alamin nih, yang Hmm. paling parah kayak gimana sih? Kesulitannya itu? Kasus yang paling parah. Iya, yang paling parah. Kasus yang paling parah itu karena gue itu mulai dari nol, maksudnya bener-bener yang dari dasar gitu. Dari nggak punya apa-apa, terus bangun pelan-pelan, nyewa nyewa rumah, nyewa tempat gitu. Kesulitannya ya fasilitas mungkin ya. Karena saat kita nyewa tempat,
fasilitasnya itu memang bukan fasilitas untuk budidaya ikan hias, tapi memang sebuah kayak kan kalau gue ngontrak rumah gitu, jadi itu rumah untuk hunian, tapi ya gue buat untuk usaha gitu, karena memang mencari yang sesuai dengan budget yang kita miliki kan. Betul. Nah kesulitannya itu contohnya dulu sering ada hujan, kayak musim hujan itu kadang-kadang ya dulu kan suhunya waktu itu suhunya bisa ngedrop, itu bisa mati massal gitu karena penyakit ya, kena kayak white spot, velvet dan macam-macam. Nah itu pernah sampai full mati. Terus pernah juga gara-gara listrik gitu. Nah listrik kan kita benar-benar penting ya. Betul. Jadi kalau waktu usaha ikan hias itu sewaktu-waktu misalnya ada pemadaman yang tidak ditentukan gitu. Nah itu kan harusnya kita harus sedia genset. Tapi ya namanya kita baru mulai beli genset kan nggak murah. Betul bang. Jadi ya udah pasrah. Waktu itu pasrah. Karena nggak tahu caranya. Kalau sekarang kan banyak cara-cara yang kita bisa lakukan kalau pemadaman kalau nggak punya genset gitu. Misalnya kayak kita beli oksigen kantongan atau kita turunin airnya atau macam-macam lah kayak gitu. Oke. Nah kan kalau dalam membuat farm gitu kan harus ada tata letaknya kan bang? Iya betul. Komponen apa yang harus ada gitu? Oke. Jadi kalau pembuatan tata letak farm yang benar itu tidak saya lakukan. Kenapa? Karena itu memerlukan perincian dana yang benar-benar banyak istilahnya, luar biasa. Kalau yang benar-benar layak dan sesuai dengan kayak tadi katanya berkelanjutan gitu. Jadi untuk jangka panjang itu emang dibutuhkan dana yang lumayan besar gitu. Kalau saya sendiri, saya memulai dari hal yang benar-benar paling dibutuhkan. Contohnya instalasi listrik. Instalasi listrik sederhana aja untuk seperti pembuatan kayak untuk blower angin untuk angin, suplai oksigen, terus untuk suplai listrik. Jadi kalau kita butuh untuk kayak kayak filter, power head, ya kita buat sistem listriknya. Terus untuk kayak tata letak pembuatan saluran oksigen udara, aerasi, itu dibuat sedemikian rupa jadi tidak mengganggu kayak seperti kita ganti air atau pemanenan gitu, proses panen. Kalau yang benar itu ya kita benar-benar setting yang bagus, raknya teratur, sistem listriknya teratur, keluar masuk air teratur, jadi lantai tidak basah, tidak becek gitu. Betul. Jadi terus kayak air keluar udah main keran aja. Mungkin beberapa farm yang memang fasilitasnya kuat udah seperti itu gitu, udah melakukan standar-standar seperti itu gitu. Tapi kalau gitu modalnya harus gede ya bang ya? Iya gede banget karena yang mungkin kita bisa lihat dari hal kecil aja gitu. Contohnya kita mau buat instalasi air atau instalasi udara gitu. Tahu keran yang warna kuning ya pasti anak budidaya tahu ya yang keran yang kuning. Keran yang kuning itu sekarang harganya berkisar paling murah 1.500, ada 1.750 gitu. Itu satu biji gitu. Dan kalau kita beli eceran itu angkanya 2.500. Dan kalau 2.500 dikali 100 aja udah 250. 250.000 itu cuma kerannya doang. Belum pipanya, belum selangnya, belum batu aerasinya, belum sponsnya. Dan untuk memulai itu sangat berat lah untuk yang kita yang memulai gitu, yang dari nol ya. Kita nggak punya apa-apa. Jadi ya kalau untuk yang memulai lakukan yang seadanya aja, sekuatnya aja, dengan secukup dengan yang ya kita kantong kita seperti apa ya kita sesuaikan seperti itu. Oke. Nah gimana sih bang? Misalnya nih kan gue ada temen nih, kayaknya dia sering gagal mulu tuh bang dalam budidaya ikan tuh. Nah gimana sih cara naikin mentalnya dia gitu, biar bisa semangat gitu? Kalau naikin mental itu ya kalau saya sendiri ya jalan-jalan gitu, refreshing ya. Kalau saya biasanya dulu itu kalau udah ngedown, udah bener-bener gagal panen, saya biasanya ngubungin senior-senior gitu, senior-senior yang udah farmnya udah mature lah, udah jalan, udah bagus gitu. Ya kita datang gitu, hubungin dulu bang atau Kang gitu, boleh main nggak ke rumah gitu. Oh ya kalau boleh main gitu. Terus kita cerita aja, oh Kang saya kayak gini gitu, saya ada masalah ini gitu. Biasanya senior-senior itu bakal ngasih support, bakal ngasih semangat. Kalau di ikan itu yang namanya kematian itu hal wajar. Kematian pada ikan, gagal panen itu udah wajar banget lah. Cuman untuk pemula, memang itu benar-benar buat kita ngedown ya. Gimana kita nggak ngedown? Kita udah budidaya nih, udah ternak gitu. Dari telur
sampai ukuran jual itu kan lamanya bukan main. Begitu gagal itu pasti bikin down. Jadi ya memang caranya kalau nggak refreshing kemana yang di luar perikanan atau cari senior-senior yang bisa ngasih nasihat-nasihat untuk lebih semangat gitu. Oke. Berarti sambil menyelam minum air tuh Bang. Ya, sambil menyelam minum sambil air. lihat-lihat pemandangan ikan-ikan gitu kan. Oke Bang, selanjutnya nih, berapa lama Abang mulai usaha ikan hias ini Bang? Kalau mulainya sebenarnya dari semester 3, semester 4. Pokoknya waktu udah keluar asrama, waktu itu keluar asrama, terus ngontrak rumah, rumah sama teman-teman, itu udah mulai usaha-usaha kecil. Itu masih 3-5 akuarium lah kayak gitu. Masih kecil-kecilan. Terus baru serius itu setelah pulang PKL. Itu setelah semester berapa pulang PKL? Berarti kita PKL semester 6 ya? 6. Nah, semester 7. Saya mulai dari semester 7, itu tahun 2016 September. Itu saya sewa rumah sendiri. Sewa rumah sendiri untuk ikan. Waktu itu berdua sama teman sewanya. Kita mulai, terus kita jalanin sampai sekarang. Terus ditekunin bener-bener ya setelah lulus. Jadi emang udah buat pondasinya dulu sebelum lulus gitu. Kayak saya bilang, udah gagal dulu, udah banyak gagal. Pas lulus, kira-kira udah tahu gagalnya di mana, walaupun tidak semua ya, pasti gagal lagi. Tapi udah bisa lah kayak ngebayangin, oh bakal kayak gini jalannya, kayak gitu. Oh, oke. Terus Bang, kenapa sih milih budidaya ikan hias gitu? Kenapa nggak konsumsi gitu? Gimana tuh? Kenapa nggak konsumsi? Pertama emang ikan hias itu bagi saya pribadi memang sangat menarik ya, dari warna ya. Ikan hias itu menarik. Terus ikan hias itu jenisnya banyak banget ikan hias itu. Dan kita nggak berbicara ikan hias, nggak tentang ikan hias aja. Kita bicara lobster, kepiting hias, udang hias, macam-macam. Sampai kadang-kadang kayak belut hias, sidat hias itu ada, kayak sili gitu. Jadi benar-benar kita banyak mempelajari jenis-jenis ikan gitu. Dan karakternya beda-beda, cara makannya beda-beda. Terus ada yang dia kayak mutasi warnanya beda, ada yang mutasi warnanya benar-benar bagus banget di usia tertentu gitu. Nah kita kadang-kadang ada rasa pengen lihat gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan sebenarnya ikan konsumsi juga bagus gitu. Cuman ini kan masalah selera aja kayak gitu. Oke Bang, kalau menurut Abang nih Bang, ikan apa yang punya nilai jual yang paling tinggi saat ini Bang? Kalau yang punya nilai jual tertinggi itu di ikan hias sendiri banyak banget gitu. Nggak bisa fokus ke satu titik gitu. Kayak sekarang kan banyak ya jenis ikan hias yang dikagumin ya. Kayak contohnya kayak cana ya, gabus. Ada cana barca yang luar biasa. Harganya luar biasa dan memang bagus banget gitu. Atau kayak di cupang. Cupang juga sekarang itu variannya banyak banget dan harganya juga ya sangat variatif gitu. Ada yang sangat mahal, ada yang murah, ada yang sedang gitu. Itu di cupang, itu di cana. Terus ada kayak pleko. Pleko juga variannya, jenisnya kayak pleko zebra, kayak snowball, macam-macam ya. Terus kayak di bagian apa? Kayak siklit Afrika, saya nekunin siklit Afrika sekarang. Siklit Afrika juga jenisnya banyak banget, variannya banyak banget. Harga-harganya juga ya bisa sangat jauh variannya gitu. Ada yang dari angka 10 ribuan, bahkan di 3 ribu, 4 ribuan gitu ya. Sampai harga 100 ribu, 2 juta. Banyak gitu. Terus banyak jenis lah. Kayak arwana juga kan, discuss gitu. Jadi kita nggak bisa spesifikasi ikan apa sih paling mahal. Sekarang kalau kita bilang misalnya kayak arwana mahal, begitu keluar arwana platinum lebih mahal lagi. Atau kayak langfish, ada langfish juga yang mahal juga kan. Begitu keluar langfish lebih mahal lagi. Jadi harga itu relatif. Semua itu bagus dan ada pangsa pasar tersendiri tiap masing-masing ikannya kayak gitu. Nah untuk penghobi sendiri kan kayak misalnya gue suka ikan itu, ntar harganya mau berapapun bisa dijabanin gitu. Bisa kan Bang ya? Nggak tergantung, maksudnya nggak ada batasannya gitu. Enggak. Harganya. Jadi kalau untuk ikan-ikan yang memang sudah kayak umum itu memang ada patokan harganya ya. Tapi untuk ikan yang kayak unik dia, jadi ada keunikan tersendiri. Contohnya platinum atau leucistic atau kayak short body atau ada yang kayak no tail tidak ada ekornya atau ada yang kayak gradasi warnanya itu berbeda gitu, berbeda dari umumnya gitu. Biasanya gradasinya merah, ini gradasinya kayak orange ke kuning gitu. Jadi memang ininya pasarnya itu memang unik. Tidak ada patokan harga sendiri gitu.
Kayak gitulah. Jadi semua orang punya selera masing-masing, punya kapasitas dana masing-masing, dan itu nggak bisa diukur mungkin ya. Mungkin bisa dilihat lah. Kayak banyak public figure juga yang punya selera yang beda sendiri gitu, tinggi gitu. Betul Bang. Gitu. Nah, ngomongin soal harga nih Bang, Abang cara atau sistem pemasaran seperti apa yang Abang lakuin gitu, yang paling efektif menurut Abang? Kalau sekarang yang sudah dilakukan sekarang, pemasaran saya sendiri itu saya megang ngelakuin banyak sistem pemasaran. Jadi kayak kita jual ke ekspor, kita jual ke supplier yang kadang supply ke ekspor juga. Ada juga yang kita jual ke kayak penghobis, langsung penghobis untuk ikan-ikan yang memang spesifik gitu. Ada juga yang kita jual langsung ke toko. Ada juga yang kayak jual rumahan, ya kayak kirim-kirim juga, kayak kirim ke daerah Jawa atau Sumatera yang masih terjangkau lah kayak gitu. Seperti itu mungkin kalau cara-cara kirimnya, cara pemasaran. Nah, kalau pemasarannya kan tadi sistemnya. Terus untuk pemasarannya kemana aja tuh Bang, wilayah-wilayahnya? Pemasarannya paling banyak mungkin Jawa Barat, paling banyak. Tapi ada juga kayak kemarin ada yang minta ke Semarang, kita kirim ke Semarang. Ada yang minta ke Purwokerto, ada yang ke Demak itu, ada yang ke mana? Ke Subang, ada yang ke Banten, ada yang ke Lampung, Palembang. Variatif sih, tapi masih daerah lingkupnya Jawa Barat, Jawa Sumatera. Jawa Sumatera. Lumayan luas tuh Bang. Ya kita ngejar semuanya lah, ngejar semua peminat gitu. Amin. Iya. Semoga bisa se-Indonesia Bang ya. Amin. Nanti itu targetnya. Oke Bang, nah pemasaran kan gimana ya, untuk kalau menurut gue nih pemasaran tuh paling sulit Bang. Kenapa? Karena kan gue belum punya relasi, belum punya apalah, pokoknya gambaran ya, dia belum punya gitu gambaran. Ya, bener. Gimana sih caranya untuk gue memulai gitu? Kalau untuk relasi itu benar-benar masalah pengalaman. Jam terbang lah. Memang nggak bisa instan didapatkan. Dulu gua juga memang mulainya nggak tahu harus jual ke siapa. Dan dulu memang ngejualnya misalnya nih, saya jualnya ke Fajar gitu. Ya udah Fajar aja jualnya, nggak tahu yang lain gitu. Tapi pelan-pelan, semisal nih Fajar ada masalah, ya gue juga harus nyari ke siapa lagi nih jualnya gitu. Yaitu nyari lagi, tanya temen yang sama-sama di bidang itu, tanya ini harus jual kemana lagi gitu. Oh ada ini, samperin, mau ditawarin ikan apa gitu, samperin aja gitu. Terus bisa juga dicoba online, sekarang kan banyak juga media-media yang bisa kita gunakan untuk pemasaran juga kayak gitu. Dan sekarang ya memang harus kita kerjakan gitu semua. Kayak offline-nya, kayak kita nawarin ke toko atau ke reseller-reseller yang kayak rumahan gitu, atau supplier juga, atau bahkan langsung ke hobisnya kayak gitu. Terus untuk target per siklusnya tuh berapa sih lo Bang untuk farm lo sendiri? Target siklusnya itu kalau farm gue sendiri nggak ada target yang benar-benar harus sekian gitu, nggak. Kalau gue memang karena basicnya juga hobi ya, jadi ya udah saya ngelakuinnya emang benar-benar senang aja, enjoy aja. Jadi mungkin tiap hari ada panen telur, mungkin tiap hari di farm Aquaflame itu ada panen telur gitu. Jadi karena jenisnya juga udah banyak, udah varian banget, kayak suntik aja, nyuntik itu rutin per seminggu sekali. Ada aja ikan yang disuntik gitu. Tapi beda-beda ikannya. Terus belum lagi ikan yang alami. Ada aja telur yang harus dipanen tiap hari juga, diambil gitu. Ada harus di-handling lagi tiap harinya gitu. Jadi memang banyak lah. Jadi nggak ada target yang mungkin karena udah banyak, jadi bukan banyak sih. Jadi udah sesuai dengan fasilitas yang ada sekarang, tercukupi semua akuarium di rumah sekarang udah terpenuhin. Jadi nggak ada yang harus ngejar sekian. Dan karena memang dana dari untuk farm ini juga nggak begitu banyak, saya mulai benar-benar sendiri, nggak ada dukungan yang kayak investor gitu, nggak. Ya udah jalan pelan-pelan aja, nanti juga ketemu kok. Jadi nggak pakai yang target-target gitu, nggak. Berarti perlahan-perlahan aja. Pelan-pelan aja ya, pelajarin satu persatu gitu. Oke, terus ada nggak sih lo kendala pada saat pemasaran gitu? Gue bingung menjual kemana gitu. Gimana? Mungkin kendala itu banyak ya. Kadang-kadang kita kendala itu saat permintaannya
nggak sesuai dengan ikan yang kita punya. Jadi contohnya nih sekarang Denisoni, permintaan ikan, ada namanya ikan Denisoni, ikan Denisoni ini permintaannya lagi banyak, sedangkan stok di kita nggak ada atau bahkan belum nyuntik gitu, atau masih kecil masih larva. Nah itu jadi permasalahan gitu, kita nggak bisa nebak juga. Ya kadang-kadang ada yang dijanjiin bulan depan ada permintaan ini gitu, ternyata gagal cancel atau udah ada orang lain yang menuhin gitu. Atau bahkan misalnya kayak kita udah ngejanjiin ikan 3 minggu lagi, ternyata suhu ngedrop, hujan, ikan nggak sesuai target ukuran. Jadi harusnya 3 minggu lagi tuh nyampe ukuran misalnya 1 in. Ternyata setelah 3 minggu, ikan daya makannya itu nggak begitu kencang kayak biasa gitu, sehingga pertumbuhannya jadi relatif melambat gitu. Jadi masalah pemasaran juga. Jadi kita harusnya udah ngejanjiin, malah tidak sesuai dengan apa kita janjiin karena banyak kendala-kendala seperti itu. Kayak gitulah. Nah, terus kalau cara lu ngatasin kendala-kendala itu Bang, gimana sih? Kalau cara gua ngatasin kendala-kendala itu, mungkin nggak usah buat janji kali ya. Jadi nggak usah ngejanjiin orang. Ya udah kita lakukan aja. Karena saya di bidang budidayanya langsung, ya udah kerjakan aja, budidaya aja, ternak aja, ikan yang harus kita kerjakan. Kalau memang sudah ukuran, baru promosi. Jadi jangan ngejanjiin ikan yang belum pasti. Saya sih sekarang nggak mau ngejanjiin ikan seminggu lagi sampai ukuran ini gitu. Ya karena namanya ikan makhluk hidup, nggak ada yang tahu gitu. Itu masalah-masalah yang sering terjadi. Kadang-kadang mati, sakit, atau nggak kondisi, macam-macam lah kayak gitu. Dan kalau bisa bikin pola tanam. Pola tanam juga penting. Jadi misalnya tiap minggu kita melakukan pemijahan buatan, suntik gitu. Kita nyuntik tiap minggunya, kita nyuntik. Jadi ada pola-polanya gitu. Jadi kalau kita meleset seminggu, ada yang minggu sebelumnya bisa ngisi atau minggu setelahnya gitu, ada backupnya. Iya. Itu untuk ngatasinya kayak gitu. Oke, selanjutnya Bang. Di ikan hias ini persaingannya gimana sih Bang? Ketat nggak gitu? Kalau masalah persaingan itu ini ya, prinsip masing-masing ya. Ada yang ngerasa dia bersaing dengan ini, ada yang merasa bersaing dengan itu. Tapi kalau saya sendiri ngerasa saya nggak mau bersaing. Saya malah pengen majunya ya bukan masing-masing juga, tapi ya udah mari berkembang dengan cara masing-masing. Tidak usah harus melirik, wah itu saingan gua nih gitu. Itu harus gua harus lebih dari dia, enggak. Ya udah optimalkan kemampuan masing-masing. Buat yang terbaik dari diri masing-masing. Dengan seperti itu kita nggak merasa tersaingi. Kita bakal ngasih yang terbaik dari kita. Konsumen atau hobis atau peminat ikan hias bakal tahu nyari kemana. Seperti itu. Jadi perbaikin diri aja. Perbaikan diri aja, tidak usah terlalu lihat orang lain. Perbaikan diri sendiri, maksimalkan kemampuan kita bisa buat ikan yang bagus itu seperti apa. Ya nanti dengan sendirinya kita merasa bahkan nggak punya saingan. Kita ngerasa dia bukan saingan kita, malah dia teman kita gitu. Kayak gitu. Nah untuk pemasarannya ini Bang, tujuannya kemana aja Bang? Maksudnya ke orangnya, ke siapa aja gitu? Kalau pemasaran sih sekarang kalau saya sendiri itu ke siapa aja, nggak harus si A, si B atau harus ke mana gitu, nggak. Jadi kita punya ikan apa, ya kita promosi punya ikan ini, ya siapa yang mau, siapa yang bisa, yang sesuai dengan akadnya, ya deal, kayak gitu aja. Mungkin karena sekarang sudah enak ya banyak media promosi. Kayak misalnya kita punya stok ikan apa, kita share WA aja, share status WhatsApp atau Instagram atau Facebook. Kita punya apa, ya siapa yang cocok dengan harganya, akadnya bagus, deal, kayak gitu aja. Nah gimana sih, dari awal kita belum ngomongin modal nih Bang, modal sama keuntungan. Gimana sih Bang modal keuntungannya? Kalau untuk modal, dulu modal saya waktu awal itu ya bisa bilang sedikit lah. Pokoknya cukup untuk nyewa rumah kecil ya. Nyewa rumah kecil yang cukup untuk beberapa akuarium. Terus untuk memulai kayak mesin blower, terus beberapa akuarium untuk kita pendederan dulu, pembesaran. Kita ngambil dari orang, pembesaran. Ya modal sebenarnya relatif ya. Misalnya kayak mungkin kalau orang-orang yang udah tinggal di Bogor, tidak harus nyewa rumah, jadi modalnya bisa lebih kecil. Tapi kalau orang yang benar-benar pure merantau, nggak bawa apa-apa gitu, nggak punya apa-apa di sini, nggak ada tanah, nggak ada rumah, ya harus nyewa juga, harus nyewa dulu. Terus siapin fasilitas akuarium, rak, akuarium, kolam, atau kayak listrik, instalasi udara, terus mesin-mesin seperti itu. Jadi kalau modalnya
Ada yang bisa 10 juta, ada yang 20 juta gitu. Terus kalau keuntungan, untuk keuntungan sendiri saya saranin jangan terlalu terpaku pada keuntungan. Karena kalau kita udah mikir untung duluan, saat gagal itu stresnya gede. Itu stresnya besar. Mending jalanin aja dan harus siap dengan rugi. Harus udah siap dengan gagal. Kalau gagal gimana nih? Bukan kalau untung gue harus ngapain, bukan. Kalau gagal gue harus ngapain nih? Ada backup-annya gitu. Jadi kalau keuntungan itu bonus lah. Itu udah bonus banget. Tapi harus dikejar juga. Tapi jangan menjadi utama gitu. Jalanin aja, kerjakan yang benar-benar terbaik sesuai SOP-nya. Nanti itu keuntungan bakal ngikutin sesuai dengan model yang kita keluarkan. Oke bang. Mungkin terakhir bang, ada nggak pesan untuk adik-adiknya gitu? Iya. Yang masih kuliah gitu bang. Sok disampaikan bang. Oke, jadi kalau buat teman-teman sebaiknya kalau mau usaha, apalagi yang teman-teman mahasiswa ya, coba mulai sebelum lulus gitu. Coba sebanyak mungkin, jalan-jalan sebanyak mungkin, jalan-jalan ke farm, jalan-jalan ke tempat senior, tanya apa aja, bakal kesulitan apa yang harus dihadapin, karena setelah lulus itu, setelah sudah menerima surat keterangan lulus, setelah SKL atau setelah wisuda, itu yang di pikiran kita kadang-kadang bukan bagaimana atau harus apa ngelakuin setelah lulus. Jadi apa yang harus gue lakuin bukan, tapi bagaimana gue mendapatkan uang untuk menghidupi kebutuhan. Jadi yang namanya usaha itu kalau udah setelah lulus sedikit lah sedikit terbayang untuk mau usaha. Jadi kalau teman-teman mau usaha, lakukan sebelum lulus, coba sebanyak-banyak mungkin, gagalnya sebanyak-banyak mungkin, belajar ke tempat-tempat senior, belajar ke orang-orang yang sudah mendalami usaha yang sudah benar-benar berjalan, tanya apa aja kesulitannya, dan bangun rasa interest ya, bangun rasa minat, gabung komunitas, ikut kayak kopdar atau kumpulan atau ya kayak seminar di luar perkuliahan gitu. Pokoknya bangun rasa tertarik akan usaha gitu. Dan yang paling penting lakukan, coba sebelum lulus. Seperti itu. Oke. Jadi gitu teman-teman, jangan capek untuk belajar, sama jangan capek untuk ngejar apa yang kita mau gitu. Oke, mungkin gitu aja Bang Marcel. Untuk podcast kali ini, makasih untuk udah datang gitu. Sama-sama udah diundang juga ini sama-sama. Mungkin sekian teman-teman, untuk alumni selanjutnya yang akan datang ke Omoa, bisa diisi di kolom komentar ya. Kasih aja saran-sarannya gitu. Bisa juga follow ya. Iya. aquaflame.arc. Jangan lupa teman-teman. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Mungkin sekian aja Omoa podcast kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.